Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, saya Dr. Handono Abror, spesialis penyakit dalam. Saya akan membicarakan lagi suatu topik yang menarik di dalam channel YouTube saya ini. Channel YouTube Al Abror Edu. Pada topik kali ini, saya ingin membahas yang disebut fenomena padam. Padam, apa itu padam? Padam adalah menurunnya energi, gairah, dan stamina pada pasien laki-laki, atau sering dikatakan juga disebut menopausnya kaum pria. Nah, jadi meskipun dikatakan pria itu tidak memiliki batas daripada vitalitas ataupun kesuburan, namun ternyata banyak juga para pria yang merasakan adanya penurunan baik di dalam semangat kerjanya, di dalam gairah hidupnya, dan juga yang paling dikeluhkan juga pada gairah seksualnya. Nah, di sini apa sebenarnya yang terjadi? Baiklah, pada laki-laki itu terdapat suatu kelenjar gonad atau kelenjar kelamin yang terletak di dalam kedua buah testis atau buah jakar. Disitulah diproduksinya hormon androgen yang bernama testosteron, atau secara singkat disebut hormon pembawa sifat laki-laki. Jadi dengan adanya hormon ini, maka seorang laki-laki akan jauh memiliki semangat yang tinggi, memiliki tingkat agresivitas, kekuatan yang tinggi, kemudian memiliki ukuran otot yang lebih besar, memiliki tulang-tulang yang jauh lebih padat, memiliki pola pikir dan analisa yang jauh lebih logis dibandingkan wanita. Namun ternyata produksi daripada hormon testosteron ini tidak selamanya normal. Kadang-kadang tidak disadari terjadi penurunan meskipun secara fisik ataupun mungkin secara usia seorang laki-laki itu masih sehat. Biasanya fenomena dari penurunan kadar hormon ini tidak cepat terdeteksi. Karena kadang-kadang gejalanya itu tidak spesifik, tidak mengarah pada suatu penyakit yang jelas. Misalnya ada yang mengeluh lebih malas berolahraga, kemudian setiap pagi masih merasa ngantuk, kemudian seperti sulit berkonsentrasi, kemudian otot-otot tulang seperti lemah, dan yang lebih menonjol memang ada keluhan pada kualitas maupun kuantitas frekuensi hubungan intim suami istri. Nah, disinilah tantangan buat kita, baik para pasien maupun juga para tenaga medis, agar jangan sampai suatu gejala yang mudah dan bisa diatasi ini sampai tidak terdiagnosa. Karena apa? Ini akan sangat mempengaruhi kualitas hidup pasien. Ya, tentu saja pasien akan bisa menurun
kualitas kerjanya, bisa juga menurun prestasi dalam akademiknya, bisa juga terjadi masalah dalam rumah tangga yang diakibatkan adanya gangguan pada hormon laki-laki tadi. Nah, bagaimana cara memeriksa dan mendeteksinya? Ya, apabila kita sudah memiliki data kecurigaan, kemudian juga kita lihat misalnya penyebab-penyebabnya, ya, seperti stres, terlalu banyak merokok, makanan tidak teratur. Nah, itu adalah hal-hal yang akan menurunkan produksi hormon. Kemudian ada juga disebabkan oleh kerusakan, ya, oleh infeksi, virus. Ada beberapa penyakit yang memang menyerang, merusak kelenjar testis atau buah zakar tadi. Pemeriksaan yang mudah dan akurat dan memiliki manfaat yang besar itu langsung kita periksakan kadar hormon testosteron di dalam darahnya. Nanti dari situ akan terdeteksi apabila nilainya di bawah normal, maka tinggal kita cari penyebabnya. Ada yang disebut penyebab hipogonadisme primer. Artinya apa? Memang kadar hormon laki-lakinya rendah, memang diakibatkan produksi di dalam kelenjar testisnya memang rendah, diakibatkan kelenjarnya rusak. Nah, untuk kasus seperti ini, obatnya adalah dengan memberikan hormon testosteron dari luar yang bersifat sintetis. Nah, memang ini termasuk penyakit yang akan membutuhkan suplemen terus-menerus. Namun ada juga yang disebut kekurangan hormon sekunder. Jadi di mana sebenarnya kelenjar testisnya masih sanggup normal dalam menghasilkan hormon. Namun yang terjadi adalah kurangnya stimulasi atau sinyal-sinyal dari otak kecil yang memerintahkan kepada kelenjar testis untuk memproduksi hormon. Nah, di sini berarti kerusakannya adalah pada sistem sinyal ataupun umpan balik pengaturan produksi hormon. Di sini yang kita bisa berikan adalah dengan memberikan hormon perangsang produksi testis tadi. Jadi kita bisa mengatasi solusinya hanya dengan mendiagnosa dengan tepat secara dini. Ya. Nanti apabila telah diobati, maka bisa dengan cepat, bahkan sangat dramatis, pasien akan memiliki banyak perbaikan. Pertama dari kualitas hidupnya, yaitu tenaga energi sehari-harinya akan tampak tinggi, tidak cepat lelah, akan selalu bersemangat, baik dalam pekerjaan, dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian dalam moodnya ataupun pikirannya itu akan selalu berpikir positif, akan timbul hal-hal, akan memandang lebih percaya diri, lebih optimis, dan ini sangat menjadi penyebab awal pasien biasanya berobat. Kemudian nanti ukuran otot, tulang, kemudian sampai kepada kadar-kadar
lemak darah, kolesterol itu akan membaik. Yang tadinya kolesterolnya tinggi, lemaknya tinggi, dengan memperbaiki hanya satu hormon tadi, ternyata bisa sekaligus memperbaiki hal-hal yang lain. Jadi sekali lagi pada materi YouTube Al Abror Edu kali ini, saya berusaha membuat suatu wawasan bahwa tidak semua rasa lemas, tidak semua kemudian sifat pesimis, sifat depresi dan malas itu disebabkan oleh kemalasan dan kepribadian. Tetapi jangan-jangan ada faktor memang fisik, faktor di mana gangguan, kekurangan hormon yang menyebabkan itu semua. Baiklah, mudah-mudahan ada manfaatnya buat para sobat healthy semua. Untuk pertanyaan ataupun saran silahkan kirimkan ke dalam kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan komen, like yang kami sangat harapkan. Sampai jumpa di channel berikutnya. Selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.